bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Belajar dari Henokh. Yang ketiga, hiduplah bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Dikatakan Ibrani 11 ayat 6 bagian B, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Henokh adalah orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Ditandai dengan apa? Orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan, tanda yang pertama, dia konsisten dalam mengiring Tuhan. Henokh sejak umur 65 tahun, dia memutuskan untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Dia memutuskan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berapa lama? 300 tahun. Itu bukan waktu yang pendek, Bapak Ibu. 300 tahun. Tadi sudah saya katakan tidak mudah hidup di tengah-tengah orang fasik. Pasti ada banyak tantangan. Pasti banyak pergumulan. Tapi Henokh memutuskan untuk dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dia konsisten dalam pengiringannya kepada Tuhan. 300 tahun. Sampai akhirnya dia diangkat oleh Tuhan. Dan tidak mengalami kematian fisik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang awal-awalnya semangat dalam mengiring Tuhan. Tapi bulan berikutnya sudah mulai lemah. Awal-awalnya semangat mengiring Tuhan, tapi tahun berikutnya menjadi lemah dan hilang dari peredaran. Semangat melayani Tuhan, tapi kemudian hilang dari peredaran. Itu tidak konsisten. Henokh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia konsisten 300 tahun lamanya. Dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya berharap bahwa kita semuanya juga seperti itu. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita konsisten mengiring Tuhan. Tidak menjadi lemah. Tidak menjadi kehilangan semangat. Tapi terus-menerus setia untuk mengiring Tuhan. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam mencari Tuhan itu ditandai dengan serius. Tidak main-main. Dan tidak asal-asalan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu boleh nanti menyelidiki di dalam Alkitab perjanjian lama. Pengertian tentang mencari Tuhan selalu dikaitkan dengan ibadah dan penyembahan seseorang kepada Tuhan. Jadi kalau seseorang dikatakan bersungguh-sungguh mencari Tuhan, artinya dia serius untuk beribadah dan melayani Tuhan. Artinya dia tidak main-main dalam beribadah dan melayani Tuhan. Artinya dia tidak asal-asalan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tahu bahwa sekarang situasi sulit, sekarang situasi pandemi. Tapi saya selalu membangun dalam diri saya untuk tidak asal-asalan dalam melayani Tuhan. Tidak main-main dalam melayani Tuhan. Harga yang harus dibayar, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Mengapa? Karena orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan ujian tes apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan adalah pada waktu kita beribadah seperti ini. Ada anak-anak Tuhan yang beribadah seperti ini karena tidak ada yang mengawasi kan. Jadi dia menggunakan handphonenya, lalu dia berbaring di tempat tidurnya sambil menonton ibadah online. Menonton ibadah online tapi dia sendiri tidak beribadah. Atau ada yang disambi sambil masak. Ada yang disambi sambil mencuci. Ada yang disambi sambil main catur. Dan macam-macam. Apakah itu ibadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Saya pikir tidak. Justru dalam situasi seperti inilah menjadi tes dan ujian bagi kita semuanya. Apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Apakah hati kita merindukan Tuhan? Apakah kita tidak main-main dalam menyembah Tuhan? Tuhan yang tahu masing-masing kita, di tempat kita masing-masing. Tuhan melihat, Tuhan yang tahu.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga adalah bersungguh-sungguh mencari Tuhan itu ditandai dengan orang yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ayat referensinya dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Berusaha sungguh-sungguh menambahkan iman kita dengan kebajikan, menambahkan kebajikan dengan pengetahuan akan firman Tuhan, menambahkan pengetahuan penguasaan diri ketekunan, ketekunan kesalehan, lalu kasih kepada semua orang, dan kasih kepada saudara-saudara seiman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus sungguh-sungguh tidak puas dengan pencapaian hidup rohani kita. Kita tidak berkata, ya yang penting saya sudah percaya Yesus, yang penting saya masuk surga, cukuplah. Oh, tidak boleh demikian. Ya yang penting kan saya sudah melayani, yang penting saya kelihatan saja melayani. Oh, tidak boleh demikian. Kita harus dengan sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Tambahkan apa yang masih kurang. Kerajinan kita mungkin masih kurang, perlu ditambah lagi. Mungkin keseriusan kita masih kurang, perlu ditambah lagi. Tambahkan apa yang masih kurang, tambahkan apa yang masih kurang, sehingga hidup kita mengalami progres, pertumbuhan iman. Tahun ini saya berbeda dengan tahun lalu. Puji Tuhan, saya menjadi lebih baik. Puji Tuhan, saya menjadi lebih dewasa rohani. Tahun berikutnya harusnya kita menjadi lebih meningkat lagi. Jadi tambahkan apa yang masih kurang di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian hidup berkenan kepada Tuhan yang ditandai dengan bersungguh-sungguh mencari Tuhan, itu mendatangkan berkat. Karena Tuhan berkata, Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Nah, upah ini tidak selalu identik dengan materi. Ada banyak orang mengukur ini dengan materi. Sesungguhnya itu terlalu dangkal, itu terlalu kecil. Bukan hanya materi, tapi mungkin berkat itu berupa kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa melewati situasi sulit ini. Lihat di dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Orang yang bersungguh hati mencari Tuhan, dia akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dia akan dapat melewati situasi sulit itu dengan baik. Puji Tuhan, kiranya kita menjadi orang-orang yang seperti dikatakan firman Tuhan ini. Yang berikutnya, bahwa upah itu tidak selalu berkaitan dengan materi, tapi yang pasti bahwa upah mahkota kekal di surga yang disediakan bagi kita. Wahyu 2 ayat 10b berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 tentang iman itu, di bagian terakhir ada orang-orang yang digergaji, ada orang-orang yang dibunuh dengan pedang, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara karena iman mereka. Di lain pihak ada orang yang melihat mujizat-mujizat karena iman. Tapi kadang Tuhan izinkan orang harus mengalami kematian, orang harus dibunuh dengan cara yang kejam karena imannya. Tetapi yang pasti, Tuhan menyiapkan yang lebih baik di surga. Tuhan menyiapkan mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan bagi setiap orang yang setia sampai akhir. Bapak Ibu, apakah kerinduan terbesarmu adalah untuk menyenangkan Tuhan? Apakah kerinduan terbesarmu adalah hidup berkenan kepada Tuhan? Kalau itu yang menjadi kerinduan terbesarmu, mari putuskan hari ini untuk engkau hidup bergaul dengan Allah, untuk engkau hidup di dalam iman, dan untuk engkau hidup sungguh-sungguh mencari
Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Kiranya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Roh Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari ini juga memutuskan untuk mau hidup bergaul dengan Allah, Roh Kudus, Engkau teguhkan keputusan mereka. Biar mulai hari ini hidup mereka mempermuliakan Tuhan, memantulkan kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami peralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin.